Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Ibu harap hari ini kalian masih tetap dalam keadaan sehat ya, sehingga masih bisa semangat dalam proses pembelajarannya. Hari ini kita akan coba kembali belajar di PJJ IPA bersama Ibu. Bersiap ya. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu berkenaan dengan objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi dasar yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Dan keterampilan yang diharapkan pada KD 4.1 yaitu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi nanti kalian wajib untuk mengikuti kegiatan keterampilan atau praktikum di rumah. Dengan mengacu pada KD 3.1 dan 4.1, maka tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu kalian dapat menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku dan menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tabaku dan satuan baku melalui literasi media, literasi numerik, kerjasama, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, serta selalu mensyukuri anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang besaran, satuan, dan pengukurannya. Setelah kemarin kita belajar mengenai berbagai objek di IPA, maka pada kesempatan kali ini kita membuat peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemarin kita sudah bahas bahwa untuk mempelajari objek IPA, kita memerlukan metode ilmiah dan sikap ilmiah. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membedah mengenai metode ilmiah, di mana metode ilmiah terdiri atas pengamatan, inferensi, komunikasi. Nah, sementara pengamatan itu mencakup pengukuran. Nah, di dalam sebuah pengukuran itu akan menghasilkan besaran, satuan, dan nilai, di mana besaran terdiri atas besaran pokok dan besaran turunan. Sementara untuk satuannya yaitu terdiri atas satuan baku atau disebut dengan satuan internasional dan satuan tidak baku. Hasil dari ilmu pengetahuan atau sains yang dibendakan disebut dengan teknologi. Nah, seperti contohnya telepon selular, televisi, pesawat terbang, dan banyak lagi lainnya. Atau berupa buah-buahan dengan sifat-sifat unggul, seperti semangka tanpa biji yang rasanya manis, atau berbagai rekayasa genetika yang bisa kita manfaatkan pada kehidupan kita saat ini. Di awal sudah saya jelaskan bahwa di dalam penyelidikan IPA itu membutuhkan suatu keterampilan proses, di mana meliputi pengamatan, menginferensi, dan mengkomunikasikan. Pengamatan berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi dengan panca indera kita dan atau dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Sementara kegiatan inferensi meliputi merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan untuk menemukan pola hubungan serta membuat prediksi. Sementara komunikasi adalah keterampilan untuk menginformasikan kepada teman sejawat baik lisan maupun tulisan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, kegunaan mempelajari IPA itu antara lain memahami berbagai hal di sekitar kita untuk menyelesaikan berbagai masalah,
berpikir logis dan kritis, serta meningkatkan kualitas hidup. Sains dan kerja ilmiah. Sains adalah ilmu tentang gejala-gejala alam di sekitar kita. Nah, pemanfaatan dari sains, kita bisa mengamati tingkah laku hewan, kemudian pergerakan benda dan fenomena alam seperti gunung meletus, banjir, gempa, dan lain sebagainya. Sementara sikap yang harus dimiliki seorang ilmuwan atau scientist adalah salah satunya rasa ingin tahu, jujur, kreatif, tidak mudah percaya, tidak mudah putus asa, dan lain sebagainya. Sementara kerangka berpikir atau metode ilmiah itu dimulai dari merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, mengajukan hipotesis atau dugaan sementara, merancang percobaan atau eksperimen, kemudian melakukan percobaan atau eksperimen, mencatat data, kemudian menganalisis data dan membuat sebuah kesimpulan. Maka keterampilan sains atau keterampilan ilmiah yang diperlukan yaitu mengamati, mengajukan dugaan atau hipotesis, mengklasifikasikan, mengukur, mengolah data, dan mengkomunikasikan. Setelah kita membahas berbagai jenis sains, pengetahuan sains, maka kita akan kupas lebih dalam berkenaan dengan keterampilan sains, yaitu pengukuran. Untuk memahaminya, mari kita pelajari sama-sama mengenai pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Sementara satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Sebagai contoh, kegiatan pengukuran adalah ketika kita akan mengukur panjang meja. Ketika kita mengukur panjang meja, ternyata meja tersebut berukuran 1,5 meter. Maka alat ukur yang kita pakai adalah meteran atau penggaris misalnya. Kemudian besaran yang kita hasilkan yaitu panjang. Kemudian nilai dari suatu besarannya yaitu 1,5 meter. Sementara satuan yang kita dapatkan adalah meter. Dari hasil pengukuran kita bisa menghasilkan satuan. Satuan dalam fisika itu ada dua jenis, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Di mana satuan baku adalah satuan yang sudah disepakati secara internasional, dikarenakan satuan ini apabila dipakai dimanapun, kapanpun akan menghasilkan hasil yang sama. Contoh dari satuan baku yaitu meter, kilogram, sekon, dan berbagai satuan lain yang memiliki alat yang valid atau yang baku. Sementara yang tidak baku adalah contohnya seperti hasta, jengkal, kaki, dan lain sebagainya. Nah, alat-alat ini atau satuan ini tidak bisa disebut sebagai satuan baku karena ukuran dari hasta, jengkal, dan lain sebagainya, alat-alatnya itu tidak sama antar manusia. Sekarang kita mengenal macam-macam besaran. Besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan lebih dulu atau besaran yang satuannya didefinisikan sendiri berdasarkan hasil konferensi internasional mengenai berat dan ukuran. Ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, kalian bisa lihat di tabel satuan internasionalnya beserta lambangnya. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran-besaran pokok. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang hasil dari perkalian atau pembagian secara matematis dari besaran pokoknya. Sebagai contoh, jika kita ingin menghitung luas, maka luas itu adalah turunan dari panjang kali panjang. Makanya lambang untuk luas itu adalah meter persegi.
Satuan adalah pembanding di dalam pengukuran. Sejak tahun 1960 resmi diberlakukan satuan sistem internasional. Barusan sudah kalian simak berkenaan dengan pengukuran, besaran, dan satuan dalam suatu pengukuran. Namun pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara melakukan pengukuran atau yang diminta pada KD 4.1, yaitu kita harus mampu melakukan proses pengukuran. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bisa kalian cerna dengan baik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai berjumpa di part 2 pada proses pengukuran. Bye-bye.